Memang pada dasarnya laki-laki adalah perempuan dan pelindung bagi wanita. Atas dasar itulah laki-laki menjadi memiliki peran dan posisi lebih tinggi dibandingkan dengan wanita. Terkadang wanita dicap sebagai subjek yang lemah, tidak berdaya, manja, namun dibalik itu wanita memiliki potensi yang sama dengan sang laki. Pandangan-pandangan negatif yang selalu melekat pada wanita itulah yang menyebabkan wanita kurang memiliki daya saing yang sepadan dibandingkan dengan laki-laki yang dianggap bertenaga. Stigma wanita lemah adalah penilaian yang terkadang hanya menunjukkan pada kriteria tertentu, akan tetapi sebenarnya kekuatan antara laki-laki dan itu bisa saja masih sama. Apalagi wanita yang kemudian diberikan peran atau posisi untuk menggantikan pekerjaan laki-laki tentunya memiliki cara dan hasil yang berbeda dalam mengolahnya. Pembangunan pedesaan dalam konteks pemberdayaan masyarakat untuk membangun kemanusiaan dan kesejahteraan masyarakat perlu dilakukan agar terbentuk dan terciptanya masyarakat yang memadai. Pada prosesnya harus menitik beratkan pada keikutsertaan dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat yang berada di desa sebagai faktor penggerak. Kunci pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan optimal adalah memanfaatkan sumber daya lokal yang ada di desa. Sumber daya manusia juga harus termanfaatkan dengan baik dengan tidak memandang bias gender sebagai pemisah antara kaum laki-laki dan perempuan. Unsur pemberdayaan sesungguhnya harus memberi celah pada kaum wanita untuk tetap bisa berkarya dan berkreativitas. Kaum wanita sekarang sudah tidak bisa lagi dipandang sebagai wanita pada zaman dahulu, karena pada perkembangannya ternyata wanita juga bisa memberi sumbangsi berupa ide, tenaga, waktu, dan menciptakan suatu inovasi yang dapat digerakkan desa untuk pembangunan desa. Kita bisa melihat di kota-kota besar begitu diberdayakannya wanita dalam bidang industri maupun perkantoran yang mereka merupakan wanita kerja produktif. Hal seperti itulah yang sebenarnya menunjukkan bahwa saat ini wanita tidak bisa lagi dipandang sebagai kaum yang berpendidikan. Untuk menciptakan kolaborasi maksimal dalam membangun desa yang baik, maka kolaborasi antara berbagai elemen harus bisa diadakan demi menyatukan satu visi dan misi tanpa sebagai bias kurang